Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kali ini kita akan melihat 2 Korintus pasal yang ke-11. Ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ini surat yang kedua, saudaraku. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Saya ulangi ya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudaraku, ini adalah ungkapan hati tulus jujur dari Rasul Paulus. Dia memakai satu istilah yang menarik untuk direnungkan, yaitu cemburu ilahi, saudara. Apakah cemburu ilahi itu? Jadi begini, mulai ayat 2 tadi ya, kalau kita bedah, kita urai pelan-pelan, kita akan temukan. Rasul Paulus berkata bahwa sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena apa? Karena aku telah mempertunangkan kamu, jemaat Korintus, kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Paulus itu mengumpamakan atau membandingkan dirinya itu sebagai comblang, sebagai orang yang mempertemukan matchmaker, saudaraku. Ketika dia memberitakan Injil, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia ngajar, kamu harus mengasihi Yesus, kamu harus cinta kepada Kristus. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bahkan Paulus keras ya, saudaraku, yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, begitu ya. Jadi itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada hambanya ini. Nah, ketika jemaat itu bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kepada Kristus, Paulus berbahagia. Tapi di dalam ayat-ayat ini tadi, ada satu kata, ya tadi sudah saya sebutkan, yaitu cemburu ilahi. Dia cemburu, karena aku tuh ingin kamu, kasihmu hanya kepada Kristus saja. Nah, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang benar, seorang pelayan Tuhan yang sejati harus memiliki hati seperti ini. Orang-orang yang dia bimbing, orang-orang yang dia layani, itu harus setia kepada Kristus. Itu harapan dari setiap hamba Tuhan yang melayani akan jemaat, melayani jiwa-jiwa. Siapapun hamba Tuhan itu, saudaraku, apakah dia gembala, penginjil, atau guru, atau apapun, dia harus punya hati yang berkerinduan supaya jemaat ini nanti pada waktu hari pernikahan anak domba, mereka itu seperti perawan suci. Jadi semakin dikuduskan jemaat tersebut. Nah, ketika jemaat ini mulai berpaling dari kesetiaannya kepada Kristus, rasa cemburu seorang mempelai pria kepada calon pengantinnya itu ada di dalam hati Rasul Paulus, saudara. Itu yang disebut dengan cemburu ilahi. Dia sedih, dia berduka, dia
tidak bisa menerima ketika jemaat mulai melenceng, yaitu tentang apa? Nah, kita lihat, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Jadi ada proses pertumbuhan dari jemaat, tapi ada juga gangguan yang berupa penyesatan, saudaraku. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama dibandingkan, saudaraku ya, dengan kejatuhan dari Hawa. Sama seperti Hawa diperdayakan. Hawa itu diperdayakan, saudaraku, diperdayakan atau ditipu oleh si ular tua itu, oleh iblis itu, dengan kelicikannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masa bodoh ketika ada sesama saudara kita yang lebih muda rohani, yang lebih lemah secara iman, itu mulai melenceng? Adakah cemburu ilahi itu berkobar di hati kita? Adakah sense of urgency itu bangkit di dalam roh kita? Ini nggak boleh terjadi. Aku harus memperingatkan saudara itu. Nah, kemudian tadi kita sudah baca di ayat yang berikutnya, ada penyebabnya. Jemaat Korintus ditegur oleh Rasul Paulus, dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seseorang memberitakan, 1, Yesus yang lain, 2, roh yang lain, dan 3, Injil yang lain. Nah, ini saudara, Yesus yang lain ini kristologi. Saya dengan teman-teman sesama hamba Tuhan, saya kadang-kadang berbicara tentang ajaran kristologi yang kurang pas, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitabiah mengenai siapa Yesus itu. Nah, saudara, kita ini kan sedang menuju, kalau Efesus 4 ayat yang ke-13 itu kan dikatakan kita sedang menuju pada kesatuan iman, kemudian pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, kan 4 poin itu. Nah, makanya harus timbul ketika ada hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang dikagumi, hamba Tuhan yang luar biasa, mulai mengajarkan tentang Kristus yang lain, Yesus yang lain, yang tidak sesuai. Ini dalam hal ini Arianisme misalnya, saudaraku, atau yang lebih ringan, lebih tidak terlalu menakutkan, yaitu Sabellianism yang harus dibimbing juga. Jadi kalau Arianisme itu mengajarkan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Jadi hamba Tuhan ini rancu antara yang hakikat, ya, jadi hakikatnya, esensinya itu kan Yesus itu adalah Allah, kan dia sang firman, firman itu adalah Allah. Jadi kerancuan ini akhirnya mereka, hamba-hamba Tuhan tertentu ini disesatkan sehingga keluar dari mulut mereka sebuah pengajaran bahwa Yesus memang di bawahnya Allah Bapa gitu. Bahkan ada yang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, itu ya, dia hanya Tuhan gitu, saudaraku. Nah, suruh baca aja Yohanes 1 ayat 1 ya, supaya ngerti gitu, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia, itu Yesus, itu ayat yang ke-14. Jadi saudaraku, kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi seorang hamba Tuhan yang benar seperti Rasul Paulus ini, ketika ada orang memberitakan Yesus yang lain, dia amati betul-betul itu ajaran yang heresi, ajaran yang mengajarkan akan Yesus yang lain. Nah, ini harus segera dicegah. Tapi kalau sabar saja, bahkan terpukau oleh karisma, terpukau oleh
kefasihan lidah, terpukau oleh kepiawaian dari pendeta tersebut di dalam menjelaskan, tersesat, saudara. Itu kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus ketika Kristus yang lain itu diajarkan. Akhirnya pikiran dari orang-orang yang diracuni dengan ajaran kristologi yang keliru ini, seperti Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, Yesus itu setara dengan Bapa secara hakikat, itu yang ngaco-ngaco seperti itu, saudara bisa lihat ya dalam pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan di Suara Gembala tentang hal itu. Kemudian Sabellianisme atau Oneness Pentecostal yang mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab dan sebagainya, itu ajaran yang melenceng dari apa yang sudah disampaikan diajarkan, diletakkan, dasar-dasar diletakkan oleh para rasul. Nah, ini kita harus ada rasa cemburu ilahi, ini berbahaya. Lah kalau rasa ini berbahaya, rasa itu nggak ada, saudaraku, itu nggak benar. Orang yang penuh Roh Kudus, hamba Tuhan yang benar-benar seperti Rasul Paulus ini peka, saudara, ketika ada diajarkan Yesus yang lain. Makanya kita tahu, saudaraku, di gereja mula-mula itu ada pertarungan yang cukup keras, ya, ada konflik yang cukup keras gara-gara munculnya Arius, bidat Arius yang mengajarkan Arianisme, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Nah, ini akhirnya terjadi konflik horizontal, saudaraku, ya, di antara orang-orang percaya. Dan ini memang sejarah yang kelam. Tetapi mengapa demikian? Karena memang akan selalu ada pengajar-pengajar yang membawa ajaran Yesus yang lain. Saksi-saksi Yehova, Mormonisme, Christadelphia, dan sebagainya, itu dengan jelas mengajarkan akan bidat-bidat ini. Ajaran bidat-bidat ini dilanjutkan oleh mereka. Ya, jadi saudara harus punya sense of urgency ketika ada orang-orang yang mengajar seperti itu. Kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, bukan Roh Kudus, tapi roh-roh yang lain yang mengatakan ini ada suara bisikan begini-begini, ya. Ini memang karunia-karunia roh ini merupakan area yang rawan dengan penyesatan, saudaraku, kristologi dan pneumatologi, ya, saudaraku, tentang karunia-karunia. Kemudian Injil yang lain, ya, ini Injil yang lain ini bukan berasal dari Alkitab ini. Makanya sejak dahulu, saudaraku, para rasul, bapak-bapak gereja itu sudah memilah-milah mana yang pseudo atau yang palsu dan mana yang bisa diterima sebagai Injil yang asli, yang sejati, yang masuk dalam kodeks. Kita bersyukur, dan kita berhutang pada bapak-bapak gereja. Jadi ada para rasul, murid-murid Tuhan, yang kemudian ada juga rasul yang bukan murid Tuhan langsung, seperti Rasul Paulus, kemudian dilanjutkan dengan bapak-bapak rasuli, yaitu murid langsung dari para rasul tersebut. Setelah itu bapak-bapak gereja, dan mereka itulah yang meletakkan dasar dari kristologi yang benar, supaya jangan sampai jemaat tidak tahu Kristus yang benar itu seperti apa, tidak dikenali, sehingga ketika Kristus yang palsu itu diajarkan, mereka sabar saja mendengarkan hanya karena, wah, ini hamba Tuhan ini lucu, pendeta ini pinter ngomong, menarik, kesaksiannya bagus-bagus. Kemudian roh yang lain dan Injil yang berbeda dengan Injil yang sejati. Mari, saudaraku, cemburu ilahi itu nggak salah. Jadi kita ini ada satu rasa, ini nggak benar, ini nggak beres, ini harus diluruskan. Itu tuh justru Alkitabiah. Tuhan Yesus berkati.